Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, selama 5 tahun sejak 2018 hingga 2023, ternyata bahan bakar jenis Pertamax yang kita beli di sejumlah SPBU milik Pertamina berkualitas lebih rendah dari yang seharusnya. Ini karena Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, dan sejumlah jajarannya sengaja mencampur jenis bahan bakar RON 90 untuk dijual sebagai Pertamax. Mereka kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dicampur menjadi Pertamax. Selain Rifa Siahaan, Kejaksaan Agung juga menetapkan Dirut PT Pertamina International Shipping Yogi Firnanda. Selain itu, Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin dan Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwanto sebagai tersangka. Sementara dari pihak swasta ialah Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Navigator Katulistiwa berinisial DW, serta Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa berinisial MAKR. Para tersangka diduga terlibat mengimpor minyak mentah produk kilang secara melawan hukum untuk keuntungan pribadi. Tak hanya itu, tersangka Dirut Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk selanjutnya dicampur menjadi Pertamax. Perbuatan para tersangka juga membuat harga bahan bakar minyak di dalam negeri menjadi mahal sehingga harus disubsidi oleh pemerintah melalui APBN. Akibat perbuatan para tersangka ini, negara mengalami kerugian sebesar 139,7 triliun rupiah. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pihak Pertamina menanggapi adanya penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Pihak Pertamina menghormati berjalannya hukum dan menjamin layanan kepada masyarakat tetap optimal. Namun Pertamina belum memikirkan kompensasi yang harus diberikan kepada masyarakat yang dirugikan akibat korupsi di tubuhnya ini. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Untuk mendalami kasus korupsi ini, Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah lokasi. Kejaksaan Agung bakal menelusuri lebih lanjut aliran dana korupsi para pejabat Pertamina ini. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.